warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, kita bertemu lagi di Haba Urung Ineng. Di bulan Ramadan ini, Haba Urung Ineng hadir setiap hari Selasa pukul 12 siang bersama saya Agustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan berbincang bersama narasumber kita membahas berbagai macam tema. Dan ini bertujuan untuk kita mencari manfaat dan juga tujuan semoga ini bisa mendapat sebuah pembelajaran untuk kita semuanya. Ya, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama ada Ibu Dr. Media Yulizar, MPH selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Media. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini gimana puasanya nih Bu? Lancar ya? Alhamdulillah. Oke, terima sampai hari ini alhamdulillah dan mudah-mudahan sampai tuntas nanti. Insya Allah. Menuju hari kemenangan ya? kalau bilang ya. Baik, yang kedua, ya narasumber kita adalah Adik Raihan Fadilah selaku Ketua Forum Anak Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat siang Raihan. Waalaikumsalam siang, Pak. Nah, ini adalah contoh adik-adik yang bisa menjadi contoh untuk semuanya, bahwasanya banyak hal yang bisa dilakukan untuk kita mencari sebuah manfaat ya, Raihan. Raihan boleh tahu ini masih sekolah atau udah kuliah nih? Kalau masih sekolah. Masih sekolah di SMA? Di Man Model. Di Man Model, kelas berapa kalau boleh tahu? Naik kelas 3. Naik kelas 3. Kemarin kalau nggak salah udah ujian ya? Ujian semester. Ujian semester, udah tahu hasilnya apa nih? Belum. Belum. Oke, kita skip dulu. Saya pengen tahu kegiatan Raihan sehari-hari di sekolah, kemudian hubungannya dalam forum anak seperti apa sehingga menjadi ketua forum anak. Ini pemilihannya seperti apa sih? Kegiatan di sekolah seperti biasa kan. Di sekolah juga kita bersosialisasi, berinteraksi juga dengan teman-teman yang usia anak dan tiba-tiba hari itu kan Raihan juga bergabung di For Peace. Di situ ada undangan nih dari forum anak, undangan untuk ikut pengukuhan. Nah, dari situ ikut pengukuhan kami di hari pertama menjalani outbound. Jadi di situ mungkin para panitia-panitia menilai gimana sih aksi-aksinya di situ. Nah, jadi dari situ dipilih siapa sih yang berhak gitu kan. Kemudian keesokan harinya langsung dikukuhkan. Nah, jadi seleksi untuk menjadi pengurus ataupun ketua di forum anak ini dia menyangkut seleksi apa saja? Apakah dia harus mampu untuk mengendalikan emosi anak-anak atau bagaimana cara dia melihat dia bisa mensosialisasi ataupun masuk ke dunia anak-anak atau seperti apa seleksinya? Ya, itu salah satunya soalnya yang berhubungan dengan anak itu dia kan kita harus tahu misalnya anak sendiri yang tahu gimana sih dirinya tersebut gitu kan. Jadi kita harus pandai-pandai bersosialisasi. Kalau Raihan sendiri masih usia bisa dikatakan anak-anak ya Ibu ya. Nah, apakah harus pengurusnya ataupun ketuanya apakah harus dari kalangan anak-anak atau bisa dari kalangan mana saja? Iya, kalangan anak sampai usia 17 tahun. Tujuannya apa sih Bu? Sehingga diciptakan forum anak kemudian harus anak-anak nih, boleh tahu nggak tujuannya? Iya, sebetulnya kan panjang ya sejarahnya. Jadi kan secara global kan sudah ada konvensi hak anak, itu sudah puluhan tahun ya. Jadi diratifikasi lagi, kemudian pemerintah sendiri sudah mengeluarkan undang-undang perlindungan anak tahun 2014. Nah, jadi undang-undang 35 anak itu kan otomatis kayak tadi Raihan bilang, jadi sebetulnya anak-anak itu walaupun kita semua punya anak, kita tahu, tapi yang tahu persis keinginan anak, kemauan mereka, kemudian juga harapan-harapan mereka itu mungkin anak-anak sendiri. Nah, selama ini kan juga mungkin mungkin kita sering dengar ya bahwa lebih suka curhat sesama gitu ya, sesama ya. Itu sehingga ada peer counselor segala itu. Nah, itu kan memang untuk menggali supaya anak-anak ini bisa menyampaikan keinginan-keinginannya dan pemerintah berkewajiban memenuhi itu gitu. Jadi memang di dalam undang-undang itu jelas bahwa setiap pemerintah daerah itu wajib memenuhi hak-hak anak, memberi perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Oke, baik. Dan pemirsa, kita akan membahas tema kita pada hari ini adalah peran forum anak untuk mendukung Banda Aceh menuju kota layak anak. Saya sudah beberapa kali
berbincang dengan narasumber sebelumnya bahwasanya di Banda Aceh sudah ada kota layak anak. Ini daerah kalau tidak salah daerah Lamjabat atau bagaimana nih, saya lupa. Oh ya, jadi ya alhamdulillah Banda Aceh tahun 2017 yang lalu Betul. kita mendapat penghargaan sebagai kota layak anak, menuju kota layak anak, tapi masih tingkat yang pratama masih yang paling bawah. Jadi dia ada beberapa tingkatan. Secara nasional itu dinilai keseluruhan. Jadi yang pertama itu dari tingkat pratama, kemudian ada tingkat madya, ada tingkat nindya, ada tingkat utama, baru kota layak anak. Jadi di Indonesia itu ada ratusan ya mungkin yang sudah mengajukan, tapi yang mendapat penghargaan itu baru beberapa. Dan di Aceh sendiri alhamdulillah baru Banda Aceh. Banda gitu. Aceh. Mudah-mudahan teman-teman kabupaten kota yang lain menyusul gitu ya. Nah, jadi baru Banda Aceh itu mendapat, itu pun kita masih yang paling dasar, yang paling bawah. betul, Jadi yang masih pratama gitu. Jadi masih banyak yang harus kita benahi untuk bisa betul-betul mencapai kota layak anak. Dan di Indonesia ini hanya 2 loh Tia yang udah mendekati. Jadi sudah mencapai kota layak anak yang menuju kota layak anak yang tingkat utama. Jadi sudah hampir betul-betul dapat dikatakan sebagai kota layak anak. Itu Surabaya dan Solo. Surabaya dan juga Solo, dan ini juga Banda Aceh sudah Kita masih yang di paling awal. bawah. Tapi mudah-mudahan bisa menuju dan sukses ya, nantinya. kita berharap gitu. Mudah-mudahan aja doanya, mudah-mudahan tahun ini ya usaha-usaha kita kemarin kita lihat, mudah-mudahan aja kita bisa naik tingkat lah istilahnya gitu ya. Maksudnya untuk mencapai itu, karena memang banyak hal dan itu tidak mudah gitu. Nah, ini mungkin ada yang nanya nih, kota layak anak nih seperti apa sih maksudnya? Nah, Apa itu kota layak anak? Jadi gini, kota layak anak itu jadi yaitu kota yang ini bukan kota aja sebenarnya, kabupaten kota. Kabupaten kota layak anak itu adalah kabupaten kota yang sistem pembangunannya itu sinergi dengan pemenuhan anak. Jadi berusaha untuk memberi pemenuhan hak anak. Nah, itu tidak hanya dilakukan oleh salah satu sektor, tapi semua sektor. Gitu. Jadi bukan hanya oleh instansi tertentu, katakan SKPD tertentu, dinas tertentu, tapi semuanya. Nah, karena itu kan hak anak aja kan ada 4 hak dasar. Ya, ada hak dasar anak, itu ada hak untuk hidup lebih layak, ada hak perlindungan, ada hak tumbuh dan berkembang, ada hak berpartisipasi. Nah, ini harus dipenuhi nih oleh pemerintah daerah gitu. Nah, jadi katakanlah misalnya hak mereka untuk bermain. Iya, betul. Hak mereka untuk bisa berpartisipasi di setiap pembangunan kota. Kemudian hak mereka untuk hak perlindungan, hak aman, hak mereka untuk hidup aman. Nah, itu semua harus dipenuhi gitu. Oke. Di samping hak dasar. Satu lagi nih Bu, siapa yang berhak mengajukan bahwasannya kabupaten ataupun kota ini layak anak? Apakah dari pemerintah setempat atau ini secara individual atau instansi tertentu? Pemerintah. Karena memang jadi penilaiannya itu ada beberapa, jadi sistem penilaiannya itu ada aplikasi yang diberikan. Nah, aplikasi itu harus diisi oleh masing-masing daerah. Dipenuhi dengan bukti-bukti. Jadi misalnya kita katakan di Banda Aceh udah ada forum anak, apa buktinya? Kan harus sudah ada foto kegiatan, ada SK pembentukan, segala macam itulah dokumen-dokumen. Nah, itu kita kirimkan ke pusat. Nanti pusat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta konsultan dan tim-tim lainnya tuh di pusat mereka memverifikasi nanti. Pertama verifikasi administrasi, kemudian kalau kita lolos dari administrasi baru verifikasi lapangan. Mereka datang ke Banda Aceh, ini juga untuk tahun ini juga sudah datang kemarin timnya. Langsung memantau ya? Langsung memantau, jadi melihat. Jadi misalnya kita bilang Banda Aceh sudah punya kanun misalnya ya, kanun yang paling mudah misalnya kanun yang baru lah, punya kesehatan itu ada kanun kawasan tanpa rokok. Jalan nggak itu, tahu nggak masyarakat tentang itu gitu. Nah, itu jadi seperti itulah. Jadi dipantau memang. Kita memang sudah banyak kemajuan di Banda Aceh, tapi juga masih banyak PR kita. Oke, baik. Nah, saya ke Raihan nih. Raihan, di Forum Anak sendiri kan ini saya tahu banyak sekali dan semuanya adalah anak-anak. Ini saya boleh tahu nggak kegiatan yang paling sering dilakukan oleh Forum Anak dalam jenis apa saja nih? Mungkin kegiatannya bisa, insya Allah ya, kegiatan ke depan kita akan mengadain di Taman Sari kegiatan mingguan ataupun bulanan. Nanti di situ anak-anak dapat bermain dengan bebas, apalagi di Taman Sari segala fasilitasnya kan bayar, permainannya bayar. Jadi gimana caranya kita memfasilitasi mereka supaya dapat main dengan bebas. Jadi hak anaknya di saat mereka bermain adalah
keamanan ya Bu yang paling penting ya Bu ya. Kemudian hak pendidikannya juga harus dipenuhi, hak pendidikan, hak kesehatan, perlindungan juga. Nah, apalagi sekarang di Indonesia khususnya juga di Banda Aceh sudah ada seperti kita banyak sekali melihat kasus-kasus kekerasan fisik dan juga seksualitas terhadap anak-anak dan juga korbannya kebanyakannya adalah anak-anak juga. Nah, ini menjadi ironi sendiri bagi kota Banda Aceh maksud saya ya, dan untuk mencari tahu bagaimana cara mengecilkan kemungkinan yang terjadi seperti kekerasan tersebut. Nah, untuk Anda juga ingin bertanya langsung kepada narasumber kita di siang kali ini, bisa langsung menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Yang ingin bertanya kepada Ibu Media boleh, ataupun ke adik kita Raihan. Mungkin ingin tahu seperti apa kegiatannya lebih detailnya, boleh nggak sih? Semua permainan yang ada di Banda Aceh seperti Taman Sari tadi disebutkan Raihan ini gratis, free gitu, jadi tidak dipungut biaya berapapun juga. Nah, Raihan, peran Forum Anak sendiri di Kota Layak Anak ini seperti apa? Perannya tentunya di mana Forum Anak itu mendukung sepenuhnya Pemkot Kota Banda Aceh dalam perwujudan Kota Layak Anak. Itu dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah pembangunan itu. Musrembangnya juga. Bu Media, saya melihat setiap kali ada setiap rapat ataupun kegiatan, ini anak-anak jarang sekali diikutsertakan. Seperti apa peran khusus untuk dari anak-anak sendiri dalam sebuah rapat ini, Bu? Kalau di Kota Banda Aceh yang jelas itu kan kita ingin mengakomodir kemauan anak, sehingga mereka harus diikutsertakan di dalam perencanaan pembangunan. Nah, itu kita perencanaan pembangunan, jadi itu yang musrenbang itu memang diikutkan. Jadi kita punya musrenbang Gampung, ada musrenbang kecamatan, ada musrenbang kota, sampai level musrenbang kota juga mereka diikutkan gitu. Jadi mereka tahu bagaimana sih, jadi mereka juga tahu maksudnya kemampuan pemerintah dengan mengikuti itu kan. Oh, pemerintah ternyata juga punya kendala dalam ini, jadi membuka wawasan mereka juga. Jadi kan bukan berarti semua keinginan misalnya ingin ada ini, ingin ada itu langsung bisa gitu. Ya, langsung bisa terwujudkan. Banyak pertimbangan lainnya dari sudut kemampuan keuangan, dari sudut juga lokasi dan lain-lain ya. Jadi mereka diikutkan memang. Kalau di Banda Aceh sudah diikutkan. Diikutkan ini semua dari kalangan usia berapapun juga. Ya. Ataupun yang khusus untuk anak-anak SMA ataupun kuliah tidak ya, tidak kalau termasuk Forum anak-anak. Anak memang rata-rata SMA ya. Ya karena kan ya maksudnya sudah bisa diajak untuk berdiskusi, untuk juga melatih teman-temannya. Jadi kita juga sudah banyak hal sebetulnya. Anak-anak sebetulnya bukan hanya di Forum Anak seperti tadi Rehan bilang sendiri, bahwa sebetulnya kan sekolah-sekolah juga sudah banyak kegiatan. Jadi instansi terkait juga sudah banyak. Jadi misalnya peer konselor itu sudah dikembangkan oleh BKKBN, oleh ini. Jadi konselor remaja, konselor sebaya gitu kan. Jadi banyak anak-anak juga sudah punya kemampuan untuk menjadi konselor untuk sesama gitu. Oke. Bu, kalau dukungan sendiri dari DP3A P2KB terhadap Forum Anak ini seperti apa dukungannya? Ya, jadi kita untuk Forum Anak yang jelas kan kita sebagai pembinanya lah ya. Jadi pembinanya, penasehatnya gitu ya. Jadi kita sebagai memfasilitasi yang pertama untuk kepengurusan ini misalnya sampai pemilihan. Kemudian kegiatan-kegiatan juga nanti di Hari Anak Nasional, peringatan Hari Anak juga ya kita melibatkan mereka. Jadi biarlah mereka yang memikirkan apa sih yang pas, kegiatan apa yang diinginkan ya oleh anak-anak sendiri gitu. Oke. Nah, Raihan, aspirasi apa sih dari Raihan dan juga teman-teman yang ingin ataupun yang maunya nih pemerintah juga harus memperhatikan kami, seperti apa maunya, keinginan dari anak-anak. Rata-rata kan orang tua mereka bersama anak-anak, tapi kan tidak semua orang tua tuh tahu anak-anaknya ini maunya seperti apa. Ada yang contohnya tingkat belajar saja, kalau orang tua berbagai cara seperti harusnya juga kasar Ibu ya, sampai orang kamu harus belajar gitu. Sedangkan anak-anak mereka memiliki dunia masing-masing. Saya tidak mau di jurusan IPA bisa saja, ataupun saya maunya khususnya di IPS dan segala macam. Tapi orang tua ini memaksakan kehendak orang tuanya sendiri, sedangkan anak-anak kan tidak. Sebenarnya aspirasi seperti apa keinginan dari anak-anak yang harus didengar oleh orang tua? Itulah makanya dari Forum Anak ini kan, Forum Anak itu merupakan wadah partisipasi anak, dan ini juga ada 4 hak dasar anak seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi mungkin dari sini kita bisa bergerak. Nanti kita bisa melakukan sosialisasi kepada orang tua di mana sih untuk
kehidupan anak-anaknya yang baik. Itu kan gimana kita cara memenuhi keinginannya dengan yang baik. Kan nggak semua juga harus seperti, tergantung mana baik enggaknya sih. Kalau Rayhan sendiri termasuk anak yang seperti apa? Kalau di keluarga? Biasa sih, baik. Jadi ketika Rayhan ingin mengajukan sesuatu hal, keinginan, orang tua bagaimana menyikapinya? Segala dalam hal itu baik, positif, mendukung. Jadi orang tua artinya mendengar keinginan Rayhan, ya, bahwasanya Rayhan ingin nanti misalkan masuk ke fakultas tertentu. Jadi orang tua ini hanya mendukung saja. Oke, baik. Nah, Bu Media, apakah juga orang tua semuanya seperti orang tuanya Rayhan, atau yang lebih ke kamu harus jadi seorang polisi, tidak boleh kamu kuliah, atau seperti apa nih Bu pandangannya? Ya, kalau kita lihat memang sekarang kan agak berbeda ya mungkin ya. Kalau dulu memang orang tua betul-betul memang anaknya harus lebih keinginan orang tua. Iya. Ya, mulai dari jodoh, mulai dari cita-cita, itu hampir orang tua lah. Jadi kadang-kadang cita-cita orang tua yang tidak tersampaikan, anaknya harus sampai gitu. Jadi ya. beban ya untuk anaknya. Jadi beban. Tapi kalau saya lihat juga sekarang dengan komunikasi yang lebih terbuka sekarang ini, nah orang tua juga sudah memaklumi bahwa kesuksesan itu tidak hanya berarti katakanlah harus semua menjadi pegawai, harus semua menjadi polisi, harus semua menjadi dokter, menjadi insinyur. Nah itu kan tidak demikian. Jadi minat anak itu juga harus menjadi perhatian. Nah, jadi kan dengan adanya forum anak begini, forum anak ini jadi sebetulnya Tia ini anggotanya itu bukan dari, ya kan Rayhan dari Man Model ya. Jadi anggotanya, pengurusnya itu dari campur-campur gitu. Nah di sini juga kita membuat anak-anak ini bisa bersosialisasi antar sekolah gitu. Jadi tidak hanya satu sekolah aja mainnya. Jadi ada SMA 3, SMA 6, SMA. Jadi bercampur-campur lah. Jadi memang mereka kita undang waktu itu, dan mana yang kira-kira memang kelihatan mau menjadi pengurus dan mempunyai kemampuan, kita lihat itu yang dijadikan mereka pilih sebagai pengurus gitu. Jadi anak-anak sendiri gitu. Ya, pertemuan antara si pengurus ya ini intens atau bagaimana nih Bu? Ya, jadi nanti mereka rutin. Jadi mereka punya sekretariat juga sekarang, sudah ada sekretariat di kantor kita, memang di salah satu ruangan yang mereka jadikan. Jadi mereka bisa ketemu setiap saat kapan mereka butuh, merasa ada sesuatu yang perlu dibahas, itu mereka bisa ketemu. Nah, biasanya yang dibahas apa saja nih sama teman-teman? Banyak dong, banyak kepala, berarti banyak ide nih. Iya, banyak ide. Misalnya kayak menjalankan kebutuhan anak gitu kan. Misal menjalankan gimana sih kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Gitu. Yang udah dilakukan apa saja? Alhamdulillah di Ramadan kita udah melakukan buka puasa bersama bareng anak-anak yang di Kampung Jawa. Oke, jadi kegiatan anak-anak cerdas, anak-anak pemulung sebenarnya. Oke, baik. Nah, memang kegiatan yang ada untuk di bulan Ramadan ini sudah ada berbuka puasa ataupun mungkin sahur on the road mungkin ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, kita ngaku segera kembali tetap di Haba.